Nama saya Alina Agustina dari kelas 10G. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sebelum masuk ke temanya, mari kita simak video berikut. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur kedapatan hamil di luar nikah. Banyaknya pelajar hamil di luar nikah terungkap setelah siswi yang hamil mengajukan permohonan dispensasi. Nah, teman-teman, dari cuplikan video yang tadi dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia tentunya pasti selalu berbuat salah. Tentunya dalam menjaga hawa nafsu, pasti kita akan selalu terhasut dengan omongan setan. Apakah teman-teman tahu apa itu zina? Di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting. Yang ke-1 yaitu pengertian dan perbuatan zina. Yang kedua yaitu hukum perbuatan zina. Dan yang ketiga yaitu hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Nah, untuk yang pertama, apa itu zina? Zina yaitu secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan, sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, sekarang di Indonesia sedang diguncangkan dengan kasus yang ada di Ponorogo. Ratusan pelajar mengajukan pernikahan dini dengan mayoritas hamil duluan. Sungguh sangat mengerikan ya teman-teman, apalagi bagi kami warga negara Indonesia. Dan itu semua disebabkan karena hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan, sehingga terjadilah hal yang memang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Maka ketika kita melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan dosa, dan ketika kita menjauhi perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala. Nah, untuk yang ketiga yaitu hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Sebelumnya, zina terbagi menjadi 2, yaitu zina musan dan zina ghairul musan. Zina musan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama menikah. Nah, hukuman untuk pelaku zina musan adalah 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua yaitu hukuman rajam, hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Selanjutnya, zina ghairul musan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghairul musan yaitu yang ke-1, apabila pelaku zina ghairul musan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat wilayahnya. Dan yang kedua, apabila pelaku zina ghairul musan adalah janda dan duda, maka hukumannya dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP, yaitu dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nah, sedangkan dalam ketentuan Islam, hukuman bagi para pezina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut. Yang ke-1, zinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. Dan yang ketiga, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Nah, yang keempat yaitu terdapat bukti-bukti adanya perzinahan. Bisa dikatakan berzina jika adanya bukti. Setidaknya ada 3 alat untuk menjadikan pembuktian, yaitu yang ke-1 adanya saksi. Para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali adanya 4 orang saksi. Yang kedua yaitu pengakuan. Dan yang ketiga yaitu
adanya korina atau indikasi kehamilan. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Semoga dapat difahami ya oleh teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!